وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan tentang iman kepada hari akhir, dan kita masih menjelaskan tentang fase-fase perjalanan di hari kiamat, dan telah kita jelaskan fase terakhir sebagai pembeda antara jalan surga dan neraka, yaitu menyeberang jembatan. Dan menyeberang jembatan itu telah kita sebutkan, menyeberang jembatan itu pas di tepat atasnya neraka jahanam, karena jembatan itu pas di atasnya neraka jahanam, sehingga siapa yang gagal maka mereka akan masuk ke neraka. Maka nanti orang yang menyeberang jembatan itu ada 3 macam. Ada yang menyeberang najin musallam, selamat, sukses tanpa rintangan, dan kecepatan mereka berbeda-beda. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat kedipan mata, ada yang seperti angin bertiup, ada yang seperti kuda berlari, ada seperti orang berjalan, sesuai dengan kecepatan mereka masing-masing. Kemudian yang kedua, ada yang najin makhdusyun, orang yang selamat tetapi penuh dengan rintangan. Kemudian yang ketiga, makhdusyun fi nari jahannam, orang yang berjatuhan ke neraka jahanam. Dan orang yang terakhir nanti menyeberang jembatan, saking beratnya mereka sampai terkadang dia itu berjalan sekali langkah tidak kuat, akhirnya setelah itu merangkak, kemudian sampai disambar dengan api, kemudian nanti ada banyak kalalib, jangkar-jangkar yang mengenai badannya, tetapi dia masih bisa berpegangan, sampai akhirnya dia itu berhasil menyeberang jembatan. Ketika dia sudah bisa menyeberang jembatan, kemudian dia lihat neraka, maka dia bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan dia merasa orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan. Sebagaimana dalam hadis Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, akhiru man yadkhulul jannata rajulun, orang yang paling akhir masuk surga itu adalah orang fahuwa yamshi marratan, orang yang ketika menyeberang jembatan itu terkadang dia berjalan kaki, wa yakbu marratan, dan terkadang merangkak, wa tasfa'uhun naru marratan, bahkan terkadang disambar dengan api. Fa idza ma jawazaha iltafata ilaiha, ketika orang itu sudah berhasil menyeberang jembatan, dia melihat ke neraka, melihat ke bawahnya, dan dia melihat api yang sudah menyala-nyala. Faqala, kemudian dia mengatakan, tabarakalladzi najjani minki, segala puji bagi Allah Ta'ala, maha suci Allah yang telah menyelamatkan saya dari engkau wahai neraka. Laqad a'tanillahu syai'an ma'atahu ahadan minal awwalina wal akhirin, Allah telah memberikan kepada saya karunia yang belum pernah Allah berikan kepada manusia yang awal maupun yang akhir, yaitu orang itu merasa bahwa dia itu orang yang paling banyak kenikmatan ketika diselamatkan dari api neraka jahanam. Setelah orang itu menyeberang jembatan, setelah selesai, berarti dia itu berhasil, walaupun penuh dengan rintangan dan macam-macam. Rintangan itu bermacam-macam. Orang yang sudah selesai menyeberang jembatan, maka nanti akan digiring ke jembatan yang berikutnya, jalan yang berikutnya. Maka nanti jembatan itu ada 2. Jembatan itu ada 2, jembatan untuk memisah antara jalan surga dan neraka. Ini yang sebelumnya kita bahas panjang lebar, bagaimana dahsyat dan ngerinya jembatan itu. Dan semua orang harus melewati itu.
wa minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun kecuali harus melewati, hatta para nabi dan rasul. Ini jembatan yang pertama. Kemudian jembatan yang kedua itu jembatan bagi orang-orang yang sudah menyeberang jembatan yang pertama. Ini jembatan yang diarahkan untuk orang-orang yang sudah selesai jembatan pertama. Maka nanti mereka akan kumpul di jembatan itu. Jembatan itu dikenal dengan julukan atau nama Qontoroh, dinamakan dengan Qontoroh. Dan jembatan itu, yaitu jembatan yang kedua atau namanya Qontoroh, itu adalah proses pembersihan yang terakhir. Itu proses yang terakhir. Nah, itu kata Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan, alam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah telah merahmati kamu, anna fil akhirati sirataini, sesungguhnya nanti di hari kiamat itu ada dua jalan. Ada dua jalan, dua jembatan. Ahaduhuma mujazun li ahlil mahsyar kullihim. Yang pertama, jembatan yang harus dilalui oleh semua orang, semua penghuni mahsyar, padang mahsyar, semuanya lewat itu. Thaqilihim wa khafifihim, yang berat amal solehnya dan yang ringan amal solehnya, semuanya harus masuk. Fa idza khalasa min hadzal siratil akbar, kalau dia sudah berhasil menyeberangi jembatan yang besar ini, wala yakhlusu minhu ilal mu'minun, dan tidak ada yang menyeberangi kecuali hanya yang beriman saja. Alladzina alimallahu minhum annal qisasa la yastanfidhu hasanatuhum, di mana Allah mengetahui bahwasanya qisas, pembersihan itu tidak mengurangi pahala mereka, yaitu tidak mungkin mereka itu kembali lagi ke neraka, kembali lagi ke belakang. Ini sudah selesai, proses awal sudah selesai. Hubisu ala siratin akhar khas bihim, maka nanti mereka ditahan di jalan kedua khusus bagi mereka, khusus bagi orang-orang yang sudah selesai menyeberang. Wala yarju ilan nari min haulai ahad, dan tidak mungkin mereka itu kembali lagi ke neraka. Jalan yang pertama enggak mungkin. Li'annahum qad abbaru siratal awwal al-madrub ala matni jahannam, karena mereka sudah selesai menyeberang jembatan pertama di atas neraka jahanam. Nah, di sini yaitu jembatan yang kedua itu nanti akan dibersihkan terakhir, finishingnya, pembersihan terakhir, dinamakan dengan finishing. Dan jembatan ini, jembatan yang kedua itu dinamakan dengan Qontoroh, dinamakan dengan Qontoroh. Dan penyebutan Qontoroh itu di Al-Quran gak ada. Penyebutan Qontoroh itu di Al-Quran gak ada, tapi ada dalam hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, yakhlusul mu'minuna minan nari, orang-orang yang beriman mereka nanti akan selamat dari neraka. Itu kalau sudah selesai dari urusan neraka. Fayuhbasuna ala Qontorotin, setelah itu mereka ditahan, dikumpulkan di Qontoroh, bainal jannati wan nar, yang terletak antara surga dan neraka. Berarti neraka, pertama kan kita lewatin neraka dulu, semua harus lewat itu. Setelah neraka orang selesai, maka sebelum dia itu menuju pintu surga, dia itu harus berhenti di Qontoroh, sehingga Qontoroh itu jalan antara surga dan neraka. Kalau jembatan itu di atas neraka. Ya, jadi jembatan itu ada dua, dinamakan dengan sirat atau jisr, jembatan yang pernah kita sebutkan di awal, itu tepat di atas neraka jahanam. Kalau yang ini jembatan yang kedua, jalan yang kedua itu setelah orang melewati neraka, maka dia nanti tengah-tengah antara neraka dan surga itu, maka nanti ada tempat namanya Qontoroh. Fayuqassu li ba'dihi min ba'd madzalimu kanat bainahum fid dunya. Di tempat itu akan dikisos kezaliman yang terjadi antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain, di mana kezaliman itu terjadi di dunia. Itu mau dikisos, sampai orang menjewer, mencubit, mukul, itu semuanya akan dikisos. Tapi kisosnya tidak menghapuskan pahala, tidak menghapuskan pahala. Kenapa? Karena kalau menghapuskan pahala, kembali lagi ke neraka. Ini sudah selesai, urusan neraka sudah selesai, sudah nggak mungkin dia itu masuk neraka lagi karena sudah bersih. Tetapi dibersihkan antara hubungan mereka dengan manusia yang lain, antara sama-sama orang mukmin, itu diselesaikan urusan mereka. Hatta idza hudzibu wa nuqu, kalau mereka sudah dibersihkan dan sudah disucikan,
udzina lahum fi dukhulil jannah, baru diizinkan bagi mereka untuk masuk surga. Fa walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannati minhu bimanzilihi kana fid dunya. Orang kalau sudah masuk surga itu, masuk pintu surga, dia itu lebih tahu tentang tempat tinggalnya di surga, alamatnya di mana di surganya itu, rumahnya itu, daripada alamat rumah di dunia. Nanti insya Allah akan kita sebutkan nanti kalau kita bahas surga, yaitu nanti di surga itu awal kita masuk itu kayak apa, makanan kita apa, nanti terus prosesnya bagaimana, nanti akan kita sebutkan di bab berikutnya. Tapi kita fokus di sini penyebutan tentang namanya kontoroh. Jadi intinya kontoroh itu adalah tempat pembersihan finishing terakhir, pembersihan terakhir, dan itu pembersihan ini terjadi setelah orang itu berhasil menyeberang jembatan yang pertama. Kalau dia belum berhasil, maka belum boleh. Kenapa? Karena dia akan dibersihkan dulu di neraka jahanam. Tapi ini kasusnya itu bagi orang yang sudah selesai, sudah dibersihkan, bahkan sudah nyemplung mungkin ke neraka jahanam, sudah masuk di situ. Setelah itu dia dikeluarkan, maka tetap harus masuk kontoroh sebelum masuk surga. Sehingga apa? Orang nggak mungkin masuk surga kecuali sudah bersih semua kezaliman dan dosa itu, semuanya sudah selesai. Kalau dalam hati kita itu masih ada dosa, satu titik dosa, tidak akan diizinkan masuk surga. Terus bagaimana? Harus dibersihkan dulu. Harus dibersihkan dulu di tempat namanya kontoroh ini. Dan itu, jadi setiap punya kezaliman, siapa saja yang punya kezaliman, maka nanti akan diselesaikan. Maka masalah berkaitan dengan masalah hak itu nggak pernah selesai. Kalau urusan dosa kita dengan Allah, kita berbuat dosa antara kita dengan Allah itu lebih mudah urusannya itu. Kenapa? Kita berbuat dosa, misalkan kita berbuat dosa antara saya dengan Allah Ta'ala, tapi tidak menyangkut hak orang. Misalkan ini, saya di kamar minum khamr di kamar sendirian, nggak ada yang tahu kecuali saya dengan Allah Ta'ala saja itu. Berarti apa? Ini dosa antara saya dengan Allah, tidak menyangkut hak orang sama sekali, enggak. Kalau seperti ini, kita bertobat kepada Allah, urusan selesai. Kita bertobat kepada Allah itu sudah selesai. Tapi kalau sudah sampai menyangkut hak orang, mukul, riba, mencaci, menuduh, itu kan sudah menyangkut haknya orang itu. Maka kita kalau menyangkut dosanya itu hak orang, kita itu dosanya dua. Contohnya misalkan riba. Riba itu kan sudah menyangkut pribadi orang, berarti kan menyangkut haknya orang itu. Maka kita dosanya dua. Kita dosa sama Allah karena kita berbuat dosa, karena riba kan dosa, diharamkan sama Allah, kita langgar. Itu harus bertobat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, kita berbuat dosa dengan manusia. Kalau urusan sama manusia, maka harus minta penghalalan, harus dihalalkan, harus dikisos. Kalau berkaitan masalah hak, dikisos, dihalalkan. Kalau belum dihalalkan di dunia, sampai hari kiamat terbawa, maka urusannya diselesaikan nanti di hari kiamat. Harus selesai, nggak mungkin enggak. Sehingga tidak mungkin nanti di hari kiamat itu ada orang masuk surga, tapi dia masih punya sangkut pautan hak dengan orang lain. Hatta yang disangkut pautan itu masuk neraka jahanam gitu. Tidak boleh, harus selesai. Harus selesai. Walaupun yaitu orang yang punya sangkut pautan masuk neraka jahanam. Tapi apa? Harus diselesaikan, nggak bisa selesai itu. Harus diselesaikan. Maka itu yang terbaik itu kalau kita itu punya kezaliman itu kita segerakan untuk kita selesaikan. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, man kanat lahu madlamatun li ahadin, siapa yang punya kezaliman, yaitu siapa yang menzalimi seseorang, min irdihi, baik kezaliman itu menyangkut harga diri, au syai'in, atau yang lain menyangkut masalah harta dan yang lainnya. Harga diri itu misalkan kan tuduhan, itu kan harga diri orang. Ghibah itu kan harga diri. Banyaknya dosa antara kita dengan kaum muslimin ini kan masalah ini, masalah-masalah harga diri, bukan masalah nyawa. Kalau dosa nyawa membunuh kan jelas itu parah. Bukan juga masalah harta, tetapi muslim satu dengan muslim yang lain itu biasanya itu hak yang dirampas itu adalah masalah kehormatan. Masalah kehormatan, yaitu cacian, riba, dusta, menzalimi, dan yang lainnya lah, tuduhan, dan yang lainnya lah, fitnah. Itu semua biasanya hubungan muslim dengan muslim yang lain seperti ini. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang punya kezaliman kepada seorang yang menyangkut masalah kehormatan dia, falyatahallalhu minhul an, maka hendaknya minta maaf sekarang di dunia. Qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum hari di mana
harta, dinar, dirham, uang, rupiah, dolar itu nggak ada manfaatnya itu. Kapan itu? Di hari kiamat. Kalau kita itu punya hak, misalkan itu, kita masih punya hak sama orang lain, misalkan kita dulu pernah curi bukunya, misalkan kita minjem buku nggak kita kembalikan waktu kita sekolah dulu, misalkan itu. Berarti kalau itu hak seorang muslim, walaupun cuma sekedar buku, kita dulu pinjam dan kita nggak kembalikan, itu kan kita merampas haknya dia itu. Terus bagaimana? Segera diselesaikan urusannya itu. Dengan cara apa? Kita kembalikan bukunya atau kita bayar. Kenapa? Karena duit itu masih berlaku. Kita datang kepada dia, kita kasih uang, itu masih berlaku uang itu. Tapi kalau di hari kiamat, duit nggak berlaku, buku nggak berlaku lagi. Orang mau bayar pakai buku nggak bisa itu, dia nggak suka juga, nggak berlaku juga itu. Mau bayar pakai rupiah pun nggak berlaku juga. Terus bagaimana itu? Kalau nanti di hari kiamat sampai haknya itu terbawa sampai hari kiamat, orang ngutang nggak bayar, ya. Berarti apa? Uangnya itu nggak pernah selesai itu. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Kalau di dunia masih bisa kita bayar dengan uang. Tetapi kalau di hari kiamat nggak bisa. In kana lahu amalun sholihun. Terus bagaimana cara bayarnya itu? Jika orang itu punya amal soleh, orang yang menzalimi, dia itu punya amal soleh, punya pahala, ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Maka amal soleh dia, pahala dia itu diambil sesuai dengan kadar kezaliman, dibagi-bagi kepada yang dizalimi. Nanti akan dibagi-bagi. Wa illam takut lahu hasanatun. Kalau kebaikannya sudah habis, sudah nggak ada, ukhidha min sayyiati sahibihi. Maka orang yang terzalimi itu diambil dosanya sesuai dengan kadar kezaliman sampai berapa. Nanti Allah yang menakar. Setelah itu apa? Diambil dosanya, fahumil alaihi, ditimpakan kepada orang yang menzalimi. Yaitu orang yang dia itu punya kezaliman belum selesai sampai sekarang, dia itu orang yang paling bangkrut nanti di hari kiamat. Sahabat Rasulullah mengatakan dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim itu dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah pernah bertanya sama para sahabat, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Qalu, para sahabat mengatakan, al muslif fina man la dirham lahu wala mata. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya harta, tidak punya apa-apa. Bangkrut, dia berdagang, bisnis, bawa modal, semua habis modalnya. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, al muflis min ummati. Orang yang paling bangkrut dari umatku itu berarti umat muslim, orang muslim, bukan orang kafir. Orang kafir semuanya bangkrut. Enggak, ini orang muslim. Yati yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang datang di hari kiamat dengan membawa sholat, pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Wa yati qad syatama hadza. Tetapi ketika dia datang, dia mencela si A. Wa qadzafa hadza, dan dia menuduh si B. Wa akala mala hadza, makan hartanya si C. Wasafaka dama hadza, menumpahkan darahnya si D. Wa daraba hadza, mukul ini, jubit ini. Fayu'ta hadza min hasanati. Akhirnya yang dizalimi ini diberikan kebaikan orang itu. Wa hadza min hasanatihi. Wa in faniyat hasanatuhu, kalau kebaikannya sudah habis, pahalanya sudah habis, qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khotoyahum, sebelum haknya orang yang terzalimi itu ditunaikan, maka nanti dosanya mereka diambil, timpakan kepada orang yang menzalimi. Hatta dalam sebuah riwayat itu sampai walaupun kezaliman itu orangnya itu sudah di neraka, yang kita zalimi itu masuk neraka itu. Kita misalkan dulu pernah nempeleng misalkan teman, rupanya teman itu di neraka. Terus bagaimana? Apakah kita bisa masuk surga? Gak bisa. Harus selesaikan dulu. Harus selesaikan. Walaupun apa? Orang yang kita tempeleng, yang kita jewer, yang kita cubit itu di neraka jahanam. Harus diselesaikan. Harus dikisos. Gak bisa enggak. Kenapa? Gak mungkin orang masuk surga itu kalau masih ada kezaliman. Dalam sebuah riwayat dihasankan oleh para ulama di sini dari Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati. Nanti orang-orang itu, manusia itu akan dibangkitkan di hari kiamat uratan ghurlan buhmah, dalam kondisi telanjang, dalam kondisi tidak memakai pakaian, dan dalam kondisi tidak disunat, dan buhmah. Buhmah itu tidak bawa apa-apa. Maka para sahabat bertanya, Rasulullah, wa ma buhman? Buhman itu apa? Laisa ma'hu syai', dia enggak bawa apa-apa, seperti bayi. Tsumma yunadihim bi sautin yasma'uhu min bu'din kama yasma'uhu min qurbin. Setelah itu dipanggil, ada panggilan menyeru ke semua, yang dekat maupun yang jauh semuanya mendengar.
yaitu panggilan Anal Malik, sayalah raja, Ana Dayan, saya penguasa, yaitu Allah Ta'ala. Wala yanbaghi ahadin min ahlin nari ayadkhulan nar walahu inda ahadin min ahlil jannati haqqun. Kemudian Rasulullah mengatakan tidak boleh penghuni neraka masuk neraka ketika dia itu masih punya hak untuk masuk neraka. Ini ada orang, dia itu penghuni neraka, tapi dia itu masih punya hak, masih punya kezaliman kepada orang yang masuk surga. Maka orang itu nggak akan diizinkan masuk neraka kecuali diselesaikan dulu kezaliman dia dengan seorang yang masuk surga. Terus bagaimana? Balas dulu, dibalas baru diizinkan masuk neraka. Wala yanbaghi li ahadin min ahlil jannati ayyadkhulad jannata, dan tidak boleh bagi penghuni surga untuk masuk surga. Ini penghuni surga sudah siap masuk surga itu, tapi dia tidak akan diizinkan masuk surga. Wali ahadin min ahlin nari indahu haqqun, dalam kondisi orang yang masuk neraka itu masih punya hak kepada orang itu. Itu. Maka apa berarti apa? Harus selesaikan. Hatta aqussahu minhu, sampai akhirnya dikisos. Hatta laqmata, sampai haknya itu berupa pukulan, nampar atau mukul, maka nanti akan dibalas. Orang penghuni surga ini, dia mukul temennya. Jadi ada A sama B, A mukul sama B, dan subhanallah rupanya A itu masuk surga, B masuk neraka jahanam. Maka terus bagaimana itu? Enggak diizinkan A itu masuk surga kecuali si B harus mukul kepada dia dulu, dibalas, berarti dikisos. Baru setelah itu baru diizinkan. Wala qulna wa kaifa wa inna mana'tillah uratan ghurlan buhma. Wahai Rasulullah, terus bagaimana kita nanti kalau membalas? Kan kita nggak punya duit, kita kan nggak bawa apa-apa gitu. Kan kita kayak bayi, nggak megang duit, nggak megang apa-apa itu. Gimana kita nanti membalasnya itu? Maka Rasulullah mengatakan bil hasanati wa sayyi'at. Kita balasnya itu dengan kebaikan, pahala, dan dengan kejelekan, dengan dosa. Bahkan di kontor ini sampai binatang pun dikisos. Ini binatang, bukan hanya manusia, binatang pun diselesaikan urusan mereka. Sampai Rasulullah mengatakan la tu'addunal huquq ila ahliha yaumal qiyamah. Pasti kalian nanti harus menyerahkan hak-hak kepada pemiliknya, yaitu pada hari kiamat. Jadi akan dikembalikan semua hak kepada pemiliknya, tidak ada kezaliman sama sekali. Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna, sampai binatang yang punya tanduk, dia pernah menanduk binatang yang nggak punya tanduk, maka dibalas. Binatang itu akan dibalas ganti. Berarti dulu binatang yang punya tanduk nanduk binatang yang nggak punya tanduk itu, maka dibalas. Diambil tanduknya, kasih kepada binatang yang nggak punya tanduk, kemudian dibalas. Disuruh untuk menanduk binatang itu. Ketika sudah selesai, kalau binatang dijadikan debu berterbangan, mereka dijadikan debu, karena binatang nggak ada surga dan neraka. Binatang itu cuma ada kisos, sehingga binatang itu nggak ada proses-proses hisab, kemudian timbang, itu nggak ada. Cuma binatang itu fase mereka di hari kiamat itu, mereka binatang dibangkitkan, sehingga yang dibangkitkan dari kubur mereka itu bukan hanya manusia saja, manusia, jin, binatang semuanya dibangkitkan. Kalau manusia dan jin, mereka ada surga dan neraka. Kalau binatang, mereka dibangkitkan, tapi binatang nggak ada surga dan neraka. Terus bagaimana? Mereka dibangkitkan hanya untuk membalas kezaliman. Jadi binatang pun diselesaikan. Jadi nanti di hari kiamat sudah nggak ada lagi kezaliman, sehingga binatang pun mereka akan dikisos. Ketika sudah selesai dikisos, maka nanti mereka dijadikan debu, dimusnahkan semua Allah Ta'ala mereka itu. Nah itu ketika orang-orang kafir itu yang masuk neraka jahanam diazab, melihat binatang dijadikan debu, akhirnya orang-orang kafir itu mengatakan ya laitani kuntu turaba. Wahai jiwa, kalau seandainya saya itu menjadi debu, kuntu turaba, saya itu menjadi tanah, menjadi debu, maksudnya menjadi binatang. Sehingga bahwa binatang sudah selesai urusan mereka. Ketika sudah dikisos, mereka sudah selesai. Tetapi kalau manusia tidak. Manusia itu ketika kita sudah dikisos belum selesai. Kenapa? Karena kita akan mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Nah itu nanti di perjalanan ini, yaitu di akhir estafet perjalanan kita itu, setelah kita menyeberang jembatan dengan susah payahnya itu, nyeberang jembatan itu kayak fase terakhir pembersihan dosa. Itu fase terakhir. Kalau kita sudah dibersihkan ini, tinggal nanti di finishing, yaitu kayak dibersihkan terakhir lah, di finishingnya itu, pembersihan dosa itu sampai bersih, baru akhirnya nanti kita itu boleh masuk surga. Tidak boleh orang masuk surga kalau masih ada kezaliman. Oleh itu Nabi Ibrahim mengatakan dalam doanya itu, yauma la yanfa'u malun wala banun
hari di mana harta dan anak laki-laki tidak memberikan manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang salim, hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang sehat. Berarti apa? Selama hati itu kotor, maka tidak mungkin dia itu masuk surga. Terus bagaimana? Maka dibersihkan. Kotornya hati itu nanti akan dibersihkan. Kan kotornya hati itu kan, yang ngotori hati kita kan dosa dan maksiat. Jadi yang bisa membuat kotornya hati kita itu kan dua. Yang pertama dinamakan dengan fitnatus syahwat. Fitnah berupa syahwat. Jadi syahwat kita itu yang ngotori hati kita. Yang kedua fitnatus syubhat. Syubhat bid'ah, kerancuan dalam beragama. Jadi itu semuanya kotornya hati. Hati kita kotor dengan dua ini, syubhat dan syahwat. Hati kita itu menjadi kotor. Dua perkara ini, syubhat dan syahwat, itu namanya fitnah. Maka fitnah itu berarti ada dua, fitnatus syubhat dan fitnatus syahwat. Itu yang membuat hati kita itu kotor. Dan hati kita itu ditempa terus seperti itu, nggak pernah selesai itu. Sampai Rasulullah mengatakan tu'radul fitanu 'alal qulub. Hati kita itu kan dipaparkan fitnah terus menerus, itu nggak pernah selesai itu. Ka'ardil hasiri udan udan. Seperti kalau orang itu bikin anyaman. Dia bikin anyaman itu bagaimana bikinnya? Satu helai, taruh, kemudian taruhnya lagi. Kita mau bikin kain misalkan itu, anyaman kain. Bagaimana caranya itu? Satu helai, benang terus seperti itu. Demikian juga apa? Hati kita. Hati kita itu kan dipaparkan fitnah itu kayak gitu, bertubi-tubi, nggak pernah selesai itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, faman usyriba minha. Siapa saja yang punya hati dan makan fitnah itu, berarti apa? Fitnah itu masuk dalam hati itu. Nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda, maka akan dicantumkan satu noda hitam. Kita berbuat dosa itu kayak satu noda hitam dalam hati kita. Fa in taba wa anaba, kalau dia bertobat langsung kepada Allah Ta'ala dan kembali, sukila qalbuhu, seperti diusap, hatinya itu diusap, akhirnya mau bersih kembali. Wa in ada, tapi kalau dia ulang kembali, maka nodanya semakin banyak, titik semakin banyak. Akhirnya apa? Hati manusia itu kayak panci yang sudah dipakai untuk bertahun-tahun untuk memasak. Makanya itu apa? Hati kita itu kayak panci, terus dibakar dari bawahnya itu. Awal kali kita punya panci, awal kali dipakai untuk masak, masih bisa dicuci dengan sabun, bisa hilang langsung. Tapi kalau sudah bertahun-tahun dosa itu sudah menjadi kerak dalam hati kita itu, terkadang nggak bisa dicuci dengan sabun, nggak bisa. Terkadang apa? Harus dikerik, yaitu apa? Itu harus kerik pakai pisau, itu saja nggak bisa keluar itu, nggak bisa totalitas itu. Sudah dikerik, dipalu, kerik lagi, palu lagi, sampai akhirnya keraknya itu lepas. Demikian juga apa? Hati kita seperti itu. Maka itu apa? Dosa itu yang membuat hati kita itu kotornya luar biasa itu. Cuma terkadang kita itu nggak sadar. Kenapa? Karena memang nggak kelihatan. Kotornya hati itu nggak kelihatan. Beda dengan kotornya badan. Kalau badan kita kotor, misalkan badan kita keluar keringat, bau, itu kan mudah dibersihkan. Mandi, pakai baju, pakai minyak wangi, bersih. Orang itu baunya wangi. Tapi kalau hati kita nggak bisa seperti itu. Jadi harus dibersihkan. Kalau kita masih punya kesempatan membersihkan, bersihkan sebanyak-banyaknya. Itu maksudnya apa? Mumpung masih ada kesempatan itu segera dibersihkan. Kenapa? Karena kalau kita terlambat membersihkan, nggak maksimal kita bersihkan itu, nanti Allah yang akan membersihkan. Tapi kalau Allah yang membersihkan itu sakitnya luar biasa itu. Kalau kita kan mending, misalkan kita berbuat dosa, hati kita kotor dengan dosa dan maksiat itu, mending kita masih bisa sholat. Karena sholat kan membersihkan itu. Rasulullah mengatakan sholat 5 waktu itu perumpamanya bagikan orang punya rumah, depannya itu sungai yang mengalir. Setiap hari dia mandi dari sungai itu 5 kali. Berarti apa? Pembersihan hati. Kita puasa kan menghapuskan dosa. Puasa sunnah itu coba, puasa Arafah, puasa Asyura, menghapuskan dosa setahun berikutnya, ada setahun sebelumnya. Itu kan pembersihan. Kita berwudu, kita berkumur-kumur, dosa di mulut kita semuanya tumpah dengan air wudu. Mencuci wajah, semua dosa berjatuhan dengan air wudu. Netes dosa kita itu dengan air wudu itu. Tapi terkadang sholat kita, puasa kita, sedekah kita, wudu kita, baca Quran kita itu nggak maksimal membersihkan dosa-dosa kita. Kenapa? Karena belum tentu ikhlas kita itu. Kita sholat misalkan, apakah sholat kita itu mampu membersihkan hati kita kayak kita mandi itu? Belum tentu, karena banyak orang sholat itu gak ikhlas.
Sampai ada Rasulullah mengatakan itu, terkadang ada orang 60 tahun sholat nggak ada satu rakaat pun yang diterima sama Allah Ta'ala, karena nggak ada yang ikhlas. Kita sodakoh, mana sodakoh yang ikhlas? Belum tentu kita ikhlas itu. Satu sodakoh belum tentu ikhlas itu. Kita ngaji sekarang, kita ngaji belajar di pengajar ini, belum tentu satu langkah kaki kita menuju ilmu, menuju masjid, menuju kajian, menuju sholat itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Sampai ada seorang ulama mengatakan, demi Allah saya tidak bisa menjamin ada satu langkah kaki saya menuju masjid itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Kenapa? Karena belum tuh ikhlas. Akhirnya apa? Terkadang nggak maksimal. Dosa-dosa kita itu nggak bisa dibersihkan. Kalau nggak bisa dibersihkan, maka nanti Allah yang membersihkan. Tapi apa? Allah kalau sudah membersihkan itu rasanya sakit sekali itu. Mungkin sampai nangis kita itu. Allah kan membersihkan di dunia. Kita bersyukur sama Allah ketika apa? Allah itu membersihkan dosa kita itu di dunia. Wes nggak apa-apa lah, dunia itu mati-matian kita itu, wes dipalu sama Allah, digosok sama Allah, nggak apa-apa. Tapi kita meninggal dunia sudah selesai urusan kita itu. Dengan apa? Kita nanti akan diuji atau dibersihkan itu dengan musibah. Musibah pada anak kita, musibah pada harta kita, musibah pada kesehatan kita. Itu ujian dan semakin hari semakin parah itu. Oleh itu kata Rasulullah mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdan, Allah itu kalau mencintai seseorang, yusib minhu, Allah akan berikan timpakan musibah kepada dia. Mulai itu Nabi dan Rasul itu kalau kita perhatikan, coba Nabi dan Rasul itu ujiannya luar biasa. Kita kalau menjadi Nabi stres gitu ya. Kita menjadi Nabi mungkin kita nggak akan kuat gitu. Coba kalau seandainya misalkan gini, kita mengeluh karena mungkin hidup kita miskin, kita kerja sudah susah payah, rumah masih ngontrak, musim hujan bocor dan yang lainnya itu. Tapi alhamdulillah kita masih bisa masak itu. Di rumah masih nyala, kompor masih nyala, walaupun masak air atau singkong atau apa, tapi masih bisa dimakan. Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan, istrinya Rasulullah mengatakan, terkadang kami istrinya Rasulullah itu 3 kali bulan sabit kita lihat dengan mata kita, dan gak ada api yang dinyalakan di rumahnya beliau. Berarti kalau 3 kali bulan sabit itu berarti 2 bulan berturut-turut. Terus makanya apa? Korma kering sama air putih. Apakah Rasulullah itu nggak mampu untuk jadi orang kaya? Mampu sekali Rasulullah jadi orang kaya itu. Tapi Rasulullah milih jadi orang sederhana. Rasulullah jadi orang sederhana, dan itu yang dipilih sama beliau. Sampai istrinya Rasulullah kan dipanggil satu persatu itu. Maka itu menjadi istrinya Rasul itu nggak mudah. Sampai istrinya Rasul panggil satu-satu itu, tanya, kamu nikah sama tujuannya apa? Nikah sama saya itu tujuannya apa? Nikahnya sama saya tujuannya dunia atau akhirat? Kalau kamu dunia, nggak apa-apa, saya berikan dunia kamu itu. Tapi setelah itu saya ceraikan kamu. Kalau kamu tujuannya akhirat, maka siap-siap kamu hidup susah payah bersama saya. Akhirnya mereka langsung mengatakan istrinya, Rasulullah saya nikah sama kamu kan akhirat. Rasulullah mengatakan, jangan jawab sekarang, kamu pulang dulu, tanya sama orang tua kamu itu, tujuannya apa nikah sama saya ini. Kenapa? Bukan berarti kalau menjadi istrinya Rasul itu mudah itu. Beratnya luar biasa menjadi istri Rasulullah itu, nggak mudah. Aisyah saja wanita yang satu-satunya gadis lah dinikahi sama Rasulullah itu pun dituduh sebagai pelacur. Siapa itu? Aisyah radhiyallahu anha. Sampai sakit parah Aisyah itu gara-gara tuduhan itu. Demikian juga kalau seandainya misalkan kita stres sedih karena anak kita meninggal, misalkan kita punya anak kita yang kita cintai rupanya qadarullah meninggal dunia. Baru berapa meninggal dunia? Satu saja sudah stres kita itu. Coba kita lihat Rasulullah, berapa anaknya beliau meninggal dunia? 6 anak meninggal dunia ketika beliau masih hidup. Beliau menyaksikan sendiri bagaimana anaknya itu meninggal satu persatu. 6 anak. Sampai yang paling berat itu ketika meninggalnya itu Ibrahim itu anak laki terakhir, tapi bukan dari Khadijah, dari budaknya beliau namanya Maria Qibtiyah. Itu yang paling berat bagi Rasulullah. Kenapa? Karena meninggalnya di pangkuan Rasulullah SAW. Sampai akhirnya Rasulullah melihat bagaimana sentak-sentak nafasnya dan sakaratul mautnya itu. Sampai akhirnya netes juga air matanya Rasulullah itu. Sampai akhirnya ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah, apakah Anda menangis? Beliau mengatakan, ini tetesan air mata cintanya orang tua kepada putranya. Kalau seandainya satu anak kita meninggal, kita pun sudah sedih. Nabi Muhammad 6 anaknya. Bahkan ketika beliau mau meninggal dunia, melihat Fatimah itu menangis, dipanggil sama Rasulullah, sini wahai Fatimah putriku. Kemudian dikabarkan sebuah kabar secara rahasia. Aisyah saja nggak tahu itu. Rasulullah ngomong sama Fatimah, setelah itu malah Fatimah itu tertawa. Akhirnya ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, ditanya sama Aisyah, wahai Fatimah, apa yang diomongkan sama Rasulullah sehingga kamu tertawa? Maka Rasulullah, kata Fatimah, Rasulullah mengabarkan, nanti kalau saya meninggal dunia, orang pertama kali keluargaku yang akan menjemput saya itu kamu, Fatimah. Rupanya benar, 6 bulan Rasulullah meninggal dunia, Fatimah meninggal dunia. Kalau seandainya kita itu sedih, stres karena dakwah kita itu ditolak, dicaci maki dan yang lainnya,
Nabi Muhammad sampai diusir, sampai Nabi Muhammad mau dibunuh, bahkan kita sujud disiram pakai ari-ari onta itu. Nggak ada apa-apanya kita itu. Kenapa seperti itu? Karena memang sebagai pembersihan akan dosa-dosa mereka itu. Nabi dan Rasul manusia paling mulia, punya kesalahan juga Nabi dan Rasul itu. Akhirnya apa? Allah cinta sama mereka dengan cara apa? Dibersihkan mereka di dunia. Hari kiamat mereka meninggal dunia, sudah selesai urusan mereka itu. Maka itu apa? Jangan kita itu menganggap musibah yang Allah timpakan kepada kita ketika kita taat sama Allah Ta'ala, kita menjadi orang bertakwa, itu karena Allah itu benci sama kita. Bukan, Allah sayang sama kita, tapi kitanya itu nggak maksimal membersihkan dosa-dosa kita itu. Kalau sampai kita meninggal dunia, sakratul maut, mati meninggal dunia, belum bersih, maka nanti akan dibersihkan di alam kubur, dihimpit, kemudian diazab dan yang lainnya. Sampai kok belum selesai juga, belum bersih juga, maka nanti di padang mahsyar. Padang mahsyar, matahari didekatkan sampai keringat bercucuran. Belum selesai juga, maka nanti ketika dihisab, ketika menyeberang jembatan yaitu ketika menyeberang jembatan memang dihabisi jasad dia itu. Sampai kail-kail itu mengenai badannya, sampai sobek-sobek badannya itu. Ini belum selesai juga, maka nanti neraka jahanam dipanaskan, dibakar sampai kayak besi itu kalau mau dibikin pedang itu, untuk menghilangkan kerak-kerak bersihnya itu kan harus dipanaskan dulu. Setelah itu ditempa, panaskan lagi, tempa lagi. Demikian juga terkadang kita harus seperti itu. Ketika dosanya itu sudah menjadi kerak, terkadang dimasukkan neraka jahanam, dibakar, pukuli sama para malaikat. Bakar lagi, pukuli lagi sama malaikat, terus sampai kerak-keraknya hilang. Ketika sudah hilang, dikeluarkan di neraka. Masih belum selesai lagi, maka nanti di fase terakhir pembersihan namanya kontoroh. Kalau sudah bersih semuanya itu, baru akhirnya kita diizinkan masuk surga. Nanti kita akan menuju pintu surga. Oleh itu maksudnya itu, selama kita itu masih punya kesempatan untuk membersihkan dosa itu, gunakan sebaik-baiknya. Gunakan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kesempatan itu gak lama. Kalau dosa kita itu sudah tidak bisa dihitung dosa kita itu. Dosa kita dari mulut kita berapa? Dosa kita dari mata kita berapa? Dosa kita dari telinga kita, dari semua itu berapa? Sudah gak terhitung. Ya, dosa kita banyak sekali. Tapi ternyata apa? Ibadah kita itu nggak maksimal gitu. Kita sholat berapa menit? Kita sholat cuma beberapa menit saja itu. Baca Quran kita berapa menit sehari? Kita sehari kita berzikir berapa menit? Kita sehari kita berapa kali kita itu ibadah? Kita hitung-hitung misalkan 24 jam kita punya waktu. 24 jam diambil untuk tidur saja sudah 8 jam, 7 sampai 8 jam tidur. Kemudian diambil lagi 7 jam lagi 8 jam untuk kerja. Sudah habis itu. Diambil lagi beberapa jam, 4 jam lah untuk makan, minum, ngobrol dan yang lainnya. Tinggal 4 jam. 4 jam diambil lagi nanti untuk dan yang lain, tinggal 2 jam lah gitu, 2 jam ibadah. Yang 2 jam ibadah saja, kita ibadah masih mikirnya dunia lagi itu. Sholat 5 menit saja itu mikirnya duit lagi gitu. Sehingga apa? Kalau kita hitung-hitung 24 jam itu, ibadah murni yang kita kerjakan untuk Allah itu mungkin gak ada setengah jam. Setengah jam itu murni ikhlas kita kepada Allah Ta'ala, dan kita itu ittiba sama Rasul. Inilah ibadah yang diterima sama Allah Ta'ala. Mungkin setengah jam saja nggak ada, mungkin cuma 5 menit yang ikhlas gitu. 5 menit untuk menghapuskan dosa selama 24 jam gitu. Akhirnya apa? Berarti ibadah kita itu nggak maksimal. Ibadah kita itu nggak maksimal. Maka itu kalau nggak maksimal ya nanti Allah yang akan membersihkan. Maka itu jangan kita itu meremehkan kebaikan. Kebaikan itu walaupun kecil di mata kita, selama itu kebaikan, kita nggak tahu, mungkin itu yang paling ikhlas. Sampai Rasulullah mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Jagalah diri kalian dari api neraka jahanam walaupun cuma sekedar setengah biji kurma. Kita nggak pernah tahu, mungkin setengah biji kurma yang ikhlas itu yang akan membersihkan diri kita maksimal. Tapi sholat kita, puasa kita, apalagi kita haji, kita umroh berkali-kali, belum tentu ikhlas. Kenapa? Berat sekali kita untuk ikhlas tuh, Masya Allah mati-matian. Tapi terkadang apa? Kita ngasih makan kepada kucing, nggak ada orang yang tahu kecuali hanya dia dengan Allah Ta'ala. Kita mungkin membersihkan jalan, ada pohon runtuh, banyak daun, udah kita bersihkan. Kita nggak mengharapkan pujian orang sama sekali itu. Di waktu itu ikhlasnya luar biasa kita di waktu itu. Maka mungkin itu yang bisa menyelamatkan kita. Maka dari amal-amal yang kita kerjakan itu kita nggak tahu di mana yang bisa menyelamatkan kita itu di mana, kita nggak pernah tahu itu. Terus bagaimana? Maka semua kebaikan yang bisa kita kerjakan, kerjakan sebanyak-banyaknya. Tapi jangan sampai apa? Kita itu merasa sudah pede. Seakan-akan kalau kita itu sekarang jadi orang soleh, solihah itu pasti kita itu penghuni surga. Kenapa? Belum tentu amal kita itu diterima sama Allah Ta'ala. Maka orang yang beriman itu ngimbangi antara dua. Ngimbangi antara khauf dan roja. Roja punya harapan, akhirnya dia itu ibadah. Sholat
kemudian baca Quran, kemudian yang lainnya. Kenapa kamu seperti itu? Saya ingin masuk surga. Tapi apa? Kita juga harus punya khauf, rasa takut. Takut apa? Takut kalau amal kita itu nggak diterima. Begitu orang muslim itu, mereka rajin ibadah dan mereka rajin berdoa kepada Allah Ta'ala supaya amal mereka itu diterima. Kalau ada satu amal saja kita diterima, satu sajalah. Contohnya misalkan kita sholat, selama hidup kita sholat sudah berpuluh-puluh tahun itu, rupanya cuma satu rakaat yang diterima sama Allah Ta'ala, satu saja. Atau bukan satu rakaat, satu sujud sajalah. Sekali kita sujud, hanya itu yang diterima. Semua sholat kita nggak diterima sama Allah Ta'ala, cuma sujud sekali yang kita terima itu, diterima dari kita itu. Kita menjadi orang yang paling bahagia. Sampai ada seorang sahabat itu mengatakan, Abdullah bin Umar mengatakan, jika seandainya satu sujud saya, satu saja, diterima sama Allah Ta'ala, maka saya itu menjadi orang yang paling bersyukur. Nah, akhirnya beliau ditanya, ya Abdullah bin Umar, kok bisa cuma satu sujud? Maka beliau mengatakan, karena Allah Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu menerima cuma dari orang yang bertakwa. Allah itu hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Kalau ada satu amal saya diterima walaupun cuma satu saja, berarti saya itu orang bertakwa. Kalau orang bertakwa pasti masuk surga. Tapi terkena apa? Pembersihan ini yang luar biasa lamanya dibersihkan itu. Begitu maksudnya itu, dosa-dosa yang kita kerjakan itu banyak sekali. Kita nggak pernah tahu berapa dosa yang telah kita kumpulkan dan menjadi kerak dalam hati kita ini. Kerasnya luar biasa hati kita ini. Maka tidak ada cara kecuali kita maksimalkan untuk kita bersihkan. Waktu-waktu yang tersisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena waktu itu sangat sempit sekali. Kita kalau nggak paksa diri kita untuk ibadah, diri kita yang akan menyembuhkan kita untuk dosa dan maksiat. Sehingga waktu itu pilihannya cuma dua, baik atau buruk, nggak ada pilihan yang ketiga. Kalau kita nggak maksa diri kita untuk ibadah, diri kita yang nanti akan maksa kita untuk berbuat dosa dan maksiat. Kenapa? Nggak ada pilihan yang lain. Yang ada cuma ada malaikat, qori dari malaikat, ada syaitan, qori dari syaitan. Nggak ada pilihan yang ketiga. Kalau malaikat nggak menang, masih kita motivasi, maka yang menang pasti syaitan. Maka pilihan kita cuma dua, kita harus milih satu dari dua itu. Maka tidak ada cara kecuali kita memaksimalkan diri kita untuk pembersihan dari dosa-dosa ini. Nanti kalau sudah selesai, qadarullah misalkan, naudzubillah misalkan orang masuk neraka jahanam, dibersihkan nanti di sana sampai menjadi arang kita itu, karena sudah dibakar saking lamanya itu. Maka nanti akan ada pembersihan terakhir. Jadi kan kalau sudah dikisos, pembersihan itu nanti akan dicelupkan diri kita itu dalam sumur kehidupan. Jadi ada namanya sumur air, dinamakan dengan ma'ul hayah, air kehidupan. Itu terakhir lah, itu baru setelah itu baru izinnya masuk surga. Sehingga nanti tubuh kita itu mulai hidup kembali. Tubuh kita itu mulai hidup kembali, sehingga nanti akan berganti kulit kita. Kulit kita itu akan berganti. Jadi nanti orang yang masuk neraka jahanam, mereka sudah diazab di neraka jahanam, mereka akan dikeluarkan. Setelah itu nanti mereka akan dicelupkan dalam ma'ul hayah, dinamakan dengan air kehidupan. Ketika mereka sudah dicelupkan di sana, maka tubuhnya itu akan hidup kembali dengan gambaran yang berbeda. Setelah itu baru mereka nanti akan diizinkan untuk menuju ke pintu surga. Dan rupanya nanti orang masuk surga itu perlu waktu ngantri, mereka itu lama ngantrinya mereka itu, sampai akhirnya nanti datang Rasulullah SAW. Dan itu nanti akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Kita akan bahas sedikit tentang surga dan neraka itu apa. Kemudian dibahas oleh para ulama juga itu kisos yang dimaksud dengan kontor. Kontor itu kan dikisos. Kontor itu kisos. Jadi kisos itu apa saja kezaliman yang ada. Pertanyaan, kenapa kok itu dikisos setelah orang itu bersih dari neraka? Sehingga maksud tujuannya apa? Di kisos itu tujuannya apa itu? Ya, orang sebelum masuk neraka, sebelum masuk surga, selesaikan dulu haknya. Kalau sudah selesai, nggak ada urusan lagi dengan penghuni neraka, sudah selesai itu, maka nanti dikontoroh, bersihkan lagi. Yaitu hak-hak sesama muslim itu. Kenapa kok dibersihkan lagi di situ? Bukan untuk masalah pahala, bukan untuk masalah dosa, bukan. Selesai, dosa pahala sudah selesai itu. Menyeberang jembatan sudah selesai. Tetapi maksudnya itu apa? Untuk menghilangkan kebencian, dendam antara muslim satu dengan muslim yang kedua. Sehingga apa? Orang masuk surga itu sudah nggak ada dendam lagi. Orang masuk surga itu sudah nggak punya masalah lagi di surga itu. Yang ada cuma bersaudara, persahabatan, mereka kuat sekali. Dan itu orang-orang yang masuk surga. Oleh itu kata Sulaiman belum mengatakan, saya bacakan zaman beliau, kata Sulaiman ketika membahas tentang masalah kisos di kontor itu, beliau mengatakan wahadzal kisos ghairul kisosil awal.
Kisos yang di Qantara itu bukan seperti kisos yang pertama. Allati fi arasatil qiyamah, yang ada di padang mahsyar, beda. Li'anna hadza qisasun akhassu li ajli ayadhhabal ghillu wal haqdu wal baghdha'u. Tujuannya apa kisos ini? Kisos di Qantara itu tujuannya apa? Untuk menghilangkan rasa dengki, untuk menghilangkan rasa hasad, untuk menghilangkan rasa permusuhan, dendam, itu sudah tidak ada, bersih hatinya seorang muslim itu. Allati fi qulubin nas, di mana itu semuanya itu ada di hati orang. Dengki, hasad, benci itu masih ada di dunia. Kan kita semua hati kita punya itu. Hasad misalkan, semua hati itu pasti punya hasad, nggak mungkin enggak. Karena hasad itu kayak dosa turunan, penyakit turunan, penyakit bawaan. Kita lahir, hati kita itu sudah punya itu. Maka kalau kita nggak bisa menghilangkan penyakit itu, maka nanti di hari kiamat dihilangkannya dengan cara dikisos. Fayakunu hadza bimanzilati tanqiyati wa tathhir. Maka berarti kisosnya di arasat di Qantara itu bagaikan pembersihan, finishing. Jadi kayak dilap-lap lah, tinggal dilap-lap saja, itu tinggal selesai. Wa dzalika li anna ma fil qulubi la yazulu bi mujarradil qisas. Kenapa? Karena terkadang itu pembersihan itu sampai akhirnya hilang rasa iri, dengki dan yang lainnya itu nggak bisa hilang kecuali dengan cara dikisos. Contohnya misalkan ada orang mencela saya, pasti apa? Saya pun nggak terima kan itu. Saya kalaupun terima itu karena apa? Saya mengharapkan pahala Allah Ta'ala, bukan karena saya itu yang lainnya. Enggak, hati saya kalau secara normal, secara kodrat kita manusia, pasti kita nggak suka kalau dicaci, pastilah, nggak mungkin enggak gitu. Tapi apa? Terkadang kita bisa menerima, terkadang bisa memaafkan. Ketika apa? Ketika kita itu mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Pahala Allah itu yang membuat kita itu apa? Kita itu bisa memaafkan. Jika bukan karena pahala, kita nggak akan memaafkan itu. Pasti akan kita balas kan itu. Pasti kalau kita itu nggak mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Maka itu apa? Terkadang hasad, iri, dengki, terkadang itu nggak bisa kecuali dengan cara dikisos. Ketika nanti dikisos, misalkan orang mukul saya, pasti apa? Dalam diri saya itu dendam itu, jengkel. Walaupun apa? Saya bisa memaafkan, saya bisa sabar. Sabar itu apa? Sabar itu, kata para ulama, sabar itu apa sih? Sabar itu memaksa jiwa untuk menerima gitu. Itu namanya sabar. Aslinya itu nggak terima, aslinya itu. Saya itu aslinya nggak terima dengan seperti itu. Saya nggak terima dengan kezaliman itu. Tapi apa? Saya paksa diri saya itu bisa menerima itu. Itu namanya sabar. Berarti apa? Sabar itu ada pemaksaan jiwa untuk menerima itu. Itu namanya sabar. Aslinya apa? Aslinya saya nggak terima. Asli saya nggak terima. Maka itu nanti ketika orang itu dibersihkan hatinya dengan cara apa? Dikisos. Disitulah ketika hati manusia itu bersih, sudah tidak ada dosa, tidak ada benci, tidak ada hasad, nggak ada lagi dendam, iri, nggak ada lagi, selesai. Baru setelah itu masuk surga. Kenapa? Penghuni surga itu sudah tidak ada dengki. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman nanti dalam surat Al-Hijr ayat 47, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Orang-orang yang masuk surga itu kami cabut dalam hati mereka dengki, iri, hasad, itu sudah kami cabut. Dan mereka ketika masuk surga ikhwanan ala sururi mutaqabilin, mereka menjadi saling bersaudara. Dan kecintaan mereka itu luar biasa sama penghuni surga. Si A sama si B yang masuk surga itu cinta mereka luar biasa. Kenapa? Sudah tidak ada penyakit hati lagi. Penyakit hati nggak ada. Dan mereka isinya ngobrol, bercanda dan yang lainnya. Dan mereka sama sekali nggak akan ribut selama-lamanya ini. Karena hati mereka sudah dicabut, dibersihkan. Dengan cara apa dibersihkan itu? Dengan cara dikisos. Kalau itu maksudnya kisos itu untuk apa? Untuk membersihkan diri kita dari rasa hasad, rasa dengki, rasa dendam, itu sudah hilang semua. Kenapa? Karena memang kita kalau dizalimi itu jujurlah kita kalau dizalimi itu tetap kita nggak terima. Baik kezaliman menyangkut masalah fisik saya dipukul orang misalkan itu, nggak akan terima saya. Saya dizalimi dari harta saya dirampas, saya nggak akan terima. Saya dizalimi karena harga diri saya dirobohkan, saya nggak akan terima. Tapi terkadang karena kita itu mengharapkan pahala Allah Ta'ala, pengampunan Allah Ta'ala, akhirnya kita itu bisa mengalahkan ego kita. Wes nggak apa-apa lah itu. Apa yang di hati saya, sifat dendam, jengkel, itu saya korbankan. Kenapa? Karena saya mengharapkan pahala Allah Ta'ala. Aisyah itu ketika dituduh sebagai pezina itu, ceritanya terkenal sekali sampai Allah turunkan surat An-Nur.
Coba Mas, setingkat Aisyah, bayangkan, istrinya Rasulullah, itu saja dituduh sebagai pezina. Dan tuduhan itu menyebar. Maka itu apa? Berita hoak itu nggak main-main. Zaman dulu orang munafik bisa bikin sebuah berita sampai termakan banyak orang muslim itu. Sampai ada orang-orang muslim banyak yang ikut-ikut menyebarkan berita itu karena senter sekali beritanya itu. Sampai akhirnya Rasulullah ketika dengar berita itu, Rasulullah biarkan. Kenapa? Rasulullah tahu siapa Aisyah. Tapi beritanya dahsyat, luar biasa beritanya. Sampai akhirnya goyang juga Rasulullah itu. Rasulullah itu nunggu wahyu. Tapi Allah sengaja tidak diturunkan wahyu itu. Sebagai apa? Ujian. Akhirnya Rasulullah itu sempat bingung bagaimana menyikapi Aisyah itu. Dan Rasulullah sudah tidak pernah megang Aisyah setelah itu. Karena Rasulullah juga bingung ketika beritanya semakin kuat. Sampai akhirnya Rasulullah panggil beberapa sahabat, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, panggil. Bagaimana pendapat kalian tentang istri saya Aisyah? Ali mengatakan, ya Rasulullah, ganti saja, cari wanita yang lain, masih banyak wanita yang lain ya Rasulullah itu. Kemudian yang Zaid bin Harithah mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak melihat Aisyah kecuali wanita yang suci. Ini semuanya berita dusta ya Rasulullah. Akhirnya apa? Rasulullah keluar kalian itu. Masih belum puas Rasulullah itu, masih menunggu wahyu datang dari Allah Ta'ala. Sampai terakhir itu, bayangkan, Rasulullah itu sampai jengkel karena beritanya semakin kuat sekali, senter sekali. Sampai akhirnya Rasulullah itu naik di atas mimbar. Kemudian Rasulullah mengatakan, siapa di antara sahabatku yang bisa membersihkan berita ini itu, memuaskan saya, membuat saya itu senang dengan membunuh orang yang buat berita ini. Semua tahu siapa yang pertama kali membuat berita itu, ya tokohnya munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya tokoh kabilah Ansor, namanya Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'adz, dia berdiri, wahai Rasulullah, saya izinkan saya menebas lehernya orang itu. Kalau memang itu kabilah saya, Rasulullah, sekarang saya tebas lehernya itu. Tapi kalau itu kabilah yang lain, dia dari suku Aus. Tapi rupanya Abdullah bin Ubay bin Salul itu dari sukunya Khazraj. Maka dia kata, ya Rasulullah, kalau engkau izinkan, saya bunuh juga orang itu. Walaupun nanti harus perang antara Aus dan Khazraj, nggak apa-apa. Akhirnya apa? Tokoh kabilah Khazraj nggak terima. Sa'ad bin Ubadah orang mulia, sahabat mulia, tapi nggak terima. Ketika apa? Satu dari kabilahnya akan dibunuh sama Aus, karena kabilah itu fanatik kabilah. Akhirnya ribut sampai mau perang antara dua kabilah ini. Maka Rasulullah udah selesai. Biarkanlah itu untuk urusan saya. Sampai terakhir juga bayangkan itu, saking beratnya itu ujian itu, sampai akhirnya Rasulullah itu datang kepada rumahnya Abu Bakar. Karena Aisyah kan sudah pulang, sudah nggak di rumahnya Rasulullah, pulang ke rumah orang tua. Ketika datang ke rumahnya Abu Bakar, Rasulullah pun nggak mau duduk bersama Aisyah. Tuh kayak apa beritanya, kayak apa ngerinya beritanya. Setelah itu bahwa Rasulullah duduk di depan, Aisyah depannya, yaitu berhadapan. Di sebelahnya Aisyah itu ada Abu Bakar dan istrinya Abu Bakar. Setelah itu kata Rasulullah, wahai Aisyah, engkau sudah mendengar berita-berita yang senter seperti ini, bahwa engkau berzina. Maka saya berikan pilihan, wahai Aisyah, silahkan kamu itu jujur. Kalau memang kamu itu berzina, ngomong jujur, pasti Allah akan membersihkan. Kalau kamu bertobat, Allah akan membersihkan dosa kamu. Tapi kalau memang kamu itu nggak berzina, kita tunggu Allah Ta'ala nanti akan menghukumi kamu itu, benar atau tidak itu. Ketika Rasulullah ngomong seperti itu, Aisyah ngomong sama bapaknya, bapakku, coba jawab ucapan Rasulullah itu. Abu Bakar cuma tanya, wahai putriku, saya mau ngomong apa sama Rasulullah itu? Saya nggak bisa ngomong itu. Ngomong ke ibunya, wahai ibuku, coba ngomong sama Rasulullah, ngomong apa lagi saya itu? Hanya di situ Aisyah itu setiap hari cuma nangis gitu, karena kabar-kabar seperti itu. Setelah itu air matanya itu berhenti, karena punya kesempatan ngomong sama Rasulullah. Setelah itu apa kata Aisyah itu, ya Rasulullah, saya itu kalau seandainya ngomong saya itu nggak berzina, kalian nggak akan percaya. Saya hari ini itu saya nggak ada, saya tidak mengharapkan belas kasih kalian itu, tapi saya hari ini itu cuma mengatakan seperti ucapan Nabi Yusuf ketika diberitakan dimakan sama serigala. Datang orang-orang itu kepada Nabi Yakub. Ketika dapat kabar seperti itu, Nabi Yakub mengatakan hanya mana sobrun jamil, sabar yang indah saja bagi saya ini. Akhirnya apa? Selesai. Setelah itu Aisyah berdiri masuk kamar. Puas Aisyah sudah bisa ngomong sama Rasulullah ini. Rasulullah belum beranjak, Abu Bakar dan istrinya belum beranjak. Tiba-tiba Rasulullah itu diam, menunduk kepalanya ini. Abu Bakar tahu Rasulullah dapat wahyu ini. Setelah itu turunkan sebuah surat dalam surat An-Nur, pembersihan nama Aisyah radhiyallahu anha. Bersih, nama Aisyah dibersihkan sama Allah Ta'ala langsung dari atas langit. Padahal Aisyah itu mengatakan, saya itu siapa? Saya bukan siapa-siapa itu. Saya tidak mengharapkan Allah langsung turun tangan menurunkan ayat untuk membersihkan nama saya. Saya hanya berharap Nabi Muhammad itu dapat wahyu dari mimpi. Melihat saya dalam mimpinya lah itu cukup.
Sehingga Pak Rasul itu membenarkan saya, nggak harus Allah yang turun tangan. Rupanya Allah yang menurunkan ayatnya sebagai pembersihan nama Aisyah itu. Nah di situ coba fahami di sini, maksudnya di sini itu Abu Bakar itu dia itu punya satu keluarga beliau orang miskin, tinggal di rumahnya itu, namanya Mistah. Dan Mistah ini sahabat mulia, ikut perang Badar, cuma dia ikut campur menyebarkan berita ini, Mistah ini. Dan Aisyah itu nggak pernah tahu berita seperti itu. Dia itu taunya Rasulullah itu ketika pulang ke rumahnya beliau, Rasul itu sikapnya berbeda. Kan pulang safar kan itu ceritanya, kan pulang dari safar, capek. Aisyah sakit ketika pulang safar. Sakit bukan karena berita, bukan karena safarnya panjang. Sampai di rumah Aisyah itu sakit. Ketika sakit Rasul itu nggak seperti biasa itu memegang Aisyah, dan nggak pernah megang Aisyah. Dan ketika ngomong pun cuma sebentar, bagaimana kabar kamu Aisyah? Baik, setelah itu pergi Rasulullah itu. Akhirnya Aisyah itu melihat ada yang berbeda dalam sikapnya Rasulullah, nggak pernah tahu itu. Saking ketika sudah parah sakitnya itu, Aisyah itu minta dirawat sama orang tuanya, akhirnya pulang. Belum dengar kabar kalau berita itu kayak gitu, belum sama sekali. Suatu ketika kita mau buang hajat itu sama ibunya Mistah, ibunya itu. Ketika di jalan ngomong, "Woi Aisyah, celaka anak saya itu. Celaka anak saya, kenapa anak saya itu seperti itu?" Akhirnya Aisyah tanya, "Woi ibuku, kenapa kamu mau seperti itu? Kan Mistah orang bagus kan itu." "Woi Aisyah, apakah kamu nggak tahu berita-berita yang berkembang sekarang ini?" Aisyah tanya, "Woi ibuku, apa yang berkembang itu?" "Berita kamu itu berzina sama seorang sahabat laki-laki namanya Sofyan bin Mu'adh as-Sami." Disitulah tambah penyakitnya Aisyah itu semakin parah, dan setiap hari cuma nangis Aisyah itu. Akhirnya apa? Abu Bakar itu jengkel juga, Abu Bakar itu namanya manusia gitu. Setelah itu apa? Ketika Aisyah sudah dibersihkan dan rupanya itu beritanya itu hoax, maka Abu Bakar bersumpah, "Demi Allah, setelah ini saya tidak akan bantu lagi Mistah. Orang miskin tinggal di rumah saya berikan nafkah setiap hari itu, malah mencaci maki anak saya sendiri, putri saya itu." Akhirnya saya bersumpah tidak akan memberikan dia lagi nafkah itu. Langsung ditegur sama Allah Ta'ala, "Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati." Dalam surat Nur setelah itu, tidak layak bagi orang yang punya kelebihan harta untuk bersumpah tidak memberikan bantuan kepada ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah, memberikan bantuan kepada karib kerabat, muhajirin dan orang miskin. Wal ya'fu wal yasfahu, kenapa kalian tidak saling memaafkan? Ala tuhibuna ayyaghfirullahu lakum, apakah kalian tidak suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Langsung Abu Bakar mengatakan, "Iya, benar. Pengampunan dosaku itu aku lebih saya cintai daripada emosinya diri saya itu." Akhirnya apa? Sumpahnya bukan ditebus. Setelah itu memberikan bantuan lagi kepada Mistah. Maksudnya apa? Terkadang itu orang mendolimi saya itu, berat hati saya itu menerima itu, pasti saya pengen membalaskan itu, namanya orang didolimi itu. Tapi apa? Terkadang saya itu bisa memaafkan ketika apa? Saya itu mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Coba kalau misalkan sekelas imamnya Ahmad itu, Imam Ahmad kan kedolimannya bukan main-main, sampai dicambuk, sampai dipenjara, sampai mau dihukum mati Imam Ahmad itu. Subhanallah, sampai 3 khalifah seperti itu. Dan Imam Ahmad itu ketika dicambuk itu pas bulan Ramadan, beliau tidak membatalkan 17 Ramadan. Beliau sudah tua renta, sudah jenggotnya sudah putih. Dicambuk 1 kali cambukan, pingsan beliau. Setelah itu disiram, dudukan lagi di atas kursi, cambuk lagi, pingsan beliau itu. Sampai akhirnya ketika itu beliau sudah tidak bisa berdiri, 17 kali cambukan. Cambukan, dan yang mencambuk itu gojonya orang-orang gede-gede. Sampai sebagian ulama itu mengatakan kalau seandainya mereka mencambuk onta saja pingsan ontanya itu dicambukkan kepada Imam Ahmad. Sampai akhirnya kita sudah nggak bisa berdiri, Imam Ahmad dibawa pulang, rajanya itu kasihan. Setelah itu mengirim dokter ketika memeriksa jasanya Imam Ahmad mendapatkan bekas cambukan itu dagingnya sudah mati, terpaksa kok digunting. Jadi bekas-bekas cambukan itu digunting dagingnya itu. Sampai akhirnya kok Imam Ahmad sudah nggak bisa berdiri lagi. Berhari-hari beliau nggak bisa ke masjid. Kenapa? Karena sudah bekas cambukan. Sampai 3 khalifah. Setelah itu khalifah yang keempat itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah itu undang-undang zalim dicabut. Orang-orang Ahlus Sunnah yang dipenjara semuanya dikeluarkan. Ahlul bidah disingkirkan. Setelah itu dia datang kepada Imam Ahmad, yaitu raja yang keempat ini, mengatakan, "Imam Ahmad, saya datang ke sini sebagai perwakilan dari keluarga besar saya. Ada paman saya, bapak saya menzalimi engkau. Saya di sini datang untuk minta kepada engkau Imam Ahmad, tolong ampuni bapak saya dan paman saya telah menghadap engkau." Imam Ahmad ketika mendengar seperti ini, nunduk Imam Ahmad itu. Berat sekali untuk mata dia itu, masya Allah beratnya itu. Karena beliau dizalimi kan itu. Akhirnya netes air mata beliau sampai nangis beliau itu, lama sekali itu. Setelah itu beliau mengangkat kepalanya, kemudian beliau mengatakan, ada sebuah riwayat sahih, kata beliau, Rasulullah SAW itu mengatakan nanti di hari kiamat ketika sudah berkumpul semua makhluk, maka nanti Allah Ta'ala mengatakan,
Man gana liyakum man gana ajruhu Allah. Siapa yang pahalanya ditanggung sama Allah, silakan berdiri sekarang. Ayo naik. Siapa yang pahalanya itu ditanggung Allah, berapa jumlahnya nggak terhingga. Kalau Allah sudah menanggung nggak terhingga. Fala yaqumu illal mu'afun. Tidak ada yang berdiri kecuali orang yang suka memaafkan. Akhirnya apa kata beliau? Maka hari ini saya katakan, siapa saja yang menzalimi saya, selama dia bukan gembongnya ahlul bidah, semuanya sudah saya maafkan. Sehingga saya di hari kiamat saya sudah gak ada urusan lagi dengan kaum muslimin. Tapi kalau gembongnya ahlul bidah, urusannya sampai hari kiamat. Akan saya tuntut nanti mereka di hari kiamat. Maksudnya apa? Terkadang itu kita menerima kezaliman itu susah ya. Nah itu nanti kalau kita masuk surga, kezaliman sudah gak ada. Sehingga bahwa iri, dengki, dendam, hasad itu sudah gak ada. Maka kapan dibersihkan itu? Dibersihkan nanti di kontoroh. Dibersihkan di kontoroh. Sehingga bahwa kita masuk surga itu sudah bersih. Kita itu semuanya bersaudara. Sudah tidak ada dendam lagi, tidak ada hasad lagi, itu gak ada. Ya, jadi di sini kita pahami di sini bahwa rupanya pembersihan itu nggak main-main. Panjang pembersihan itu. Proses pembersihan dosa kita itu luar biasa panjangnya itu. Sampai walaupun sudah masuk neraka saja itu belum selesai itu. Sampai akhirnya apa? Harus dikisos nanti di kontoroh. Berarti menunjukkan bahwa prosesnya nggak main-main. Maka mumpung kita itu masih punya kesempatan, kita masih punya umur, gunakan dengan sebaik-baiknya untuk membersihkan dosa-dosa kita. Ya seperti sini pembahasan kita, nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita akan masuk ke proses masuk surga bagaimana dan masuk neraka jahanam itu kayak apa. Tapi ringkas kita nggak bahas panjang lebar, karena kalau kita membahas surga dan neraka panjang lebar luar biasa panjangnya. Tapi kita ringkaskan saja, apa sih kehidupan di surga, satu pertemuan saja. Nanti kehidupan di neraka itu apa. Kalau sudah selesai berarti pembahasan hari kiamat sudah selesai. Nanti insya Allah kita akan masuk pembahasan takdir. Nanti masuk ke kitab lagi. Nanti kalau sudah selesai, nanti kita sudah pembahasan akidah sudah selesai. Nanti mudah-mudahan kita bisa kaji kitab yang lain selain kitab akidah. Ya sebenarnya sini pembahasan kita wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.